Halo, selamat hari Tuhan, rekan-rekan muda sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada siang hari ini kita kembali dipersekutukan di seputar firman Allah. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Kita minta bimbingan Roh Kudus agar Roh Kudus sendiri yang menolong kita untuk tidak hanya memahami, tapi juga mendengarkan untuk melakukan. Karena itu mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami telah diperkenan untuk sekali lagi punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah waktu yang baik ini sungguh-sungguh kami hargai dan kami merenungkan dengan hikmat apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan salah kami, dan Tuhan tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Kami merenungkannya siang malam agar kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, meminta bimbingan Allah sendiri dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, tema yang saya angkat untuk hari ini, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak permainan Simon Says? Simon Says, Simon berkata, to whom are you listening? Kepada siapa kamu mendengarkan? Kita mau coba ya sekarang ya. Jadi permainannya begini. Kalau saya berkata, Simon berkata, kalau ada perintah Simon berkata, pegang hidung. Ya, berarti semua harus pegang hidung ya. Simon berkata, pegang mata. Berarti semua harus pegang mata ya. Jadi harus ada perintah Simon berkata, pegang apa. Nah, kalian harus ikuti ya. Nah, tolong Bapak Ibu pembimbing memperhatikan nih ya. Mulai ya. Siap ya? Sudah cuci tangan semua kan? Sudah? Wangi-wangi ya. Oke. Simon berkata, pegang rambut. Ada pegang rambut nggak nih? Pegang ya. Simon berkata, pegang telinga, pegang hidung. Nah, yang pegang hidung berarti salah. Berarti gugur. Nah, kenapa gugurnya? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Jordi gugur ya. Kenapa gugurnya? Karena nggak ada kata Simon berkata. Betul ya. Kan tadi saya bilang kalau ada kalimat Simon berkata, baru kalian pegang gitu, sampai 2 kali saya ulang ya. Jadi harus didahului Simon berkata. Di sini kita belajar apa? Ternyata perkara mendengarkan itu tidak mudah. Padahal Simon itu artinya apa sih? Simon itu kan kata dalam bahasa Ibrani ya. Simon itu artinya mendengarkan. Ya, Simon artinya mendengarkan. Itu dari kata bahasa Ibrani ya. Jadi Simon artinya mendengarkan. Nah, mendengarkan tuh biasanya pakai telinga, betul ya? Nih, pakai telinga, betul nggak nih biasanya? Telinganya sama semua nggak? Sama ya? Semua kita telinganya begini ya. Kalau ada yang telinganya begini ya, itu berarti mungkin kelinci harusnya ya. Ya, ya. Oke, jadi semua mendengar pakai telinga ya. Kita semua manusia mendengar. Nah, menarik sekali. Kata mendengarkan ya, itu dalam bahasa Mandarin ya. Nanti kalau besok-besok kalian belajar bahasa Mandarin, kata mendengarkan itu menggunakan karakter yang berbunyi ting ya. Ting itu artinya to listen atau mendengarkan. Nah, menariknya dalam bahasa Mandarin itu, bahasa Mandarin itu biasanya satu karakter itu menggunakan kumpulan-kumpulan gambar ya, kumpulan-kumpulan gambar. Jadi dari kata mendengarkan, dari kata ting ini ya, ada unsur telinga ya kan, ada unsur mata, ada unsur hati, dan ada undivided attention, perhatian yang tidak terpecah. Jadi orang China ya, orang Tionghoa kalau mengucapkan kata ting atau mendengar, itu artinya melibatkan tidak hanya telinga, tapi juga melibatkan mata, tapi juga melibatkan hati, ya, dan perhatian yang tidak terpecah. Nah, kan sering ya kita kalau misalnya dinasehati oleh orang tua, dinasehati oleh bapak ibu guru, kau dengar tidak? Kau dengar tidak?
Ya, saya dengar, gitu ya. Saya dengar tapi matanya kemana-mana ya, matanya kayak mata-mata, apa sih? Nah, jadi itu namanya artinya kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan, ya. Jadi mendengarkan tuh harus ada telinga, dan itu pun telinga tidak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya. Tapi harus benar-benar masuk ke hati. Lalu ada perhatian yang terpusat, dan kita memperhatikan dengan mata kita, ya. Artinya mata kita pun harus mengetahui apa sih yang sedang dibicarakan. Nah, teman-teman sekalian, itu mendengarkan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, nah sekarang kita dalam bahasa Ibrani ya, bicara soal mendengarkan, ternyata tidak hanya bicara soal dari telinga, mata ke hati, ya, tapi juga bicara soal apa? Bicara soal melakukan. Jadi misalnya waktu bangsa Israel mendengar perintah Tuhan, hai Israel, dengarlah, atau ada kata shema ya. Biasa dalam bahasa Ibrani itu ada shema. Shema itu artinya dengarlah. Ya. Nah, waktu Allah berkata shema atau dengarlah hai Israel, waktu ada kata dengar, itu berarti tidak hanya mendengar dengan telinga dan hati, tapi juga harus melakukan, harus do, ya, melakukan. Harus melangkah untuk melakukan. Nah, itu arti mendengarkan, ya. Jadi seperti misalnya kalau kamu dipanggil ya sama papa mama, misalnya, Adel Gita, yo. Ya, tapi cuma yo aja. Dipanggil kedua kalinya, nadanya kali ini lebih naik lagi ya. Adel Gita, yo. Tapi tetap aja di depan TV, tetap aja di depan PUBG, di depan laptop, di depan HP, ya kan? Cuma yo-nya aja, cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya kan, mata tetap ke tempat yang lain. Nah, tapi akhirnya orang tua emosi kan. Nah, biasanya kalau sudah emosi panggil nama lengkap ya. Saya nggak tahu nama lengkapnya Adel Gita ya. Anggap aja nama lengkapnya saya bikin sendiri ya. Maaf ya. Adel Gita Teguh Prasetyo Ningsih, misalnya begitu kan. Baru itu Adel Gita, wah, papa mama marah nih, ya. Kamu kemudian langsung lari, yo. Ya, itu baru berjalan. Nah, jadi mendengarkan itu tidak hanya dengan telinga, dengan mata, dengan hati, tapi juga dengan melakukan. Dipanggil ya datang, ya, jangan cuma yo aja. Nah, saudara-saudara, itu artinya mendengarkan ya dalam bahasa Ibrani. Mendengarkan itu artinya melakukan. Nah, hari ini kita belajar tentang seorang laki-laki anak muda. Penampilannya menarik, ganteng, tapi Alkitab mengatakan orang ini menarik ya. Kejadian 39 ayat 10. Coba dilihat Kejadian 39 ayat 10. Ini kisah tentang Yusuf. Saya bacakan ya ayat 10-nya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu maksudnya Tante Poti, membujuk Yusuf, ya, membujuk berarti dengan mulut kan, Yusuf. Nah, Yusuf dikatakan tidak mendengarkan. He's not listening. Ya, dia nggak mau mendengarkan. Bujukannya itu, ya, Tante Ponti membujuk apa sih? Supaya Yusuf tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Supaya Yusuf tidur dengan istri dari Potifar. Ya, Tante Ponti kan istrinya Pak Potifar ya. Nah, tapi kan itu istri orang. Ya, Yusuf tidak mendengarkan. Dia bukan hanya tidak mau loh, dia tidak mendengarkan. Jadi pintu pertama saja sudah dia tutup tuh. Tidak mendengarkan bujukannya itu. Artinya tidak hanya mau mendengar, tapi juga tidak mau melakukan bujukannya itu. Nah, ceritanya gimana sih lebih lengkapnya? Coba kita lihat ya. Lebih lengkapnya Kejadian 39 ayat 6 sampai 9. Ya, ceritanya itu Yusuf itu diangkat menjadi seorang manajer di rumahnya Pak Potifar. Pak Potifar ini pejabat, ya, kita semua tahu kisahnya ya. Dikatakan di dalam Alkitab segala milik Pak Potifar itu diserahkannya pada kekuasaan Yusuf yang masih muda ini. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Jadi yang diatur sama Potifar itu cuma menunya sendiri. Saya pengen makan ini. Saya hari ini pengen makan coto Makassar misalnya ya. Cuma di Mesir nggak ada coto Makassar ya, sayangnya ya. Saya pengen makan sate. Nah, jadi Potifar cuma ngatur makanannya aja. Yang lain-lain siapa yang ngatur? Yusuf. Adapun Yusuf itu lihat tuh, manis sikapnya ya, cool banget, dan elok parasnya. Waduh, ini luar biasa nih ya. Kira-kira elok parasnya tuh
Kalau dibandingkan dengan Pak Cahyo berapa persennya ya? Wah, saudara, sulit membayangkan karena kita nggak tahu fotonya ya. Tapi Alkitab mengatakan manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya itu si Tante Poti ini memandang Yusuf dengan berahi, dengan bernafsu, ya, ingin tidur dengan Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku, yuk bubuk sama aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, kepada Tante Ponti, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ini manajer hebat ini. Bahkan di rumah ini, si Potifar ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, ya, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Jadi Yusuf mengatakan semua telah diserahkan, dipercayakan Potifar kepada saya, kecuali kamu kan istrinya. Tapi perhatikan kalimat ini, ya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, kalimat ini yang jadi penekanan dari saya ya teman-teman ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, sekarang perhatikan. Akhirnya Tante Ponti jengkel ya. Tante Ponti jengkel dong. Waduh, ini cowok ini ya. Jengkelnya kenapa? Karena perempuan itu memegang baju Yusuf ketika rumah lagi sepi waktu itu, sambil berkata, yuk bobok sama aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, lari keluar. Saya garis bawahi banyak nih. Lari. Ya. Nah, Tante Ponti ini wah pintar mengarang cerita. Ya, dia memfitnah Yusuf dengan berkata, dan ketika kata dia kepada orang-orang ya, ketika Yusuf dengar bahwa aku teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ya, jadi katanya Yusuf itu mendengar ya Tante Ponti itu teriak ya, terus dia lari. Padahal kenyataannya bagaimana? Yusuf tidak mau mendengarkan, ya. Kan jauh banget nih. Namanya juga fitnah ya, hoax ya. Yusuf jelas-jelas tadi tidak mendengarkan ya. Yusuf tidak mendengarkan. Tapi dia bilang apa tadi? Fitnahnya apa? Katanya Yusuf mendengar, lalu dia lari. Wah, itu aja udah lain banget ya ceritanya ya. Nah, tapi yang mau kita sekarang pelajari adalah alasan kenapa Yusuf lari ya. Alasan ini nih ya, kenapa Yusuf lari, itu yang mau kita pelajari. Nah, teman-teman, rekan-rekan pemuda, ada seorang ahli namanya Lawrence Kohlberg ya, mengatakan ada 6 tahap alasan orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, contoh nih, tahap pertama ya, Pak Cahyo bahas tahap pertama ya. Di tahap pertama contohnya ya, seandainya Yusuf ini kehidupan moralnya ada di tahap pertama, seandainya dia ada di tahap pertama ya, bisa aja dia mengatakan begini, aku mau lari, aku tidak mau tidur sama kamu karena aku tidak mau dapat masalah. Jadi bisa aja Yusuf alasannya ini ya, aku lari supaya aku nggak dapat masalah. Nanti tuanku marah, aku dapat masalah, berabe deh. Nah, itu seandainya Yusuf di tahap 1, seandainya ya. Atau bisa juga dia punya kehidupan moral lebih tinggi lagi ya. Misalnya bisa aja dia punya kehidupan moral lebih tinggi lagi ya. Tahap 2 misalnya, bisa aja dia bikin alasan begini, aku sengaja lari, aku tidak mau tidur dengan kamu supaya apa? Supaya aku nanti dipuji sama Potifar. Wah, supaya aku dipuji nanti ya. Supaya aku dipuji sama Potifar. Wah, keren. Kamu bisa dipercaya. Bahkan istriku menggoda pun kamu tidak tergoda. Nah, bisa aja ya Yusuf bikin alasan seperti itu ya, melakukan lari itu supaya dipuji sama Potifar, mendapatkan sesuatu dari tindakannya. Nah, tapi ternyata tidak juga ya. Bisa aja nih, seandainya nih Yusuf itu di tahap ketiga ya, bisa aja dia di tahap ketiga, dia sengaja lari. Aku melakukannya atau aku lari supaya kamu Tante Poti tambah menyukai saya. Ya. Jadi kenapa Yusuf lari ya? Supaya Yusuf tambah disukai. Dia sengaja jual mahal.
Biasanya kalau jual mahal kan cewek jadi, "Ih, ini cowok kok keren banget ya, jual mahal dia, tapi kok aku jadi suka ya." Nah, apakah Yusuf lari itu karena supaya Tante Poti itu menyukai dia? Ya, supaya Tante Poti itu merasa Yusuf ini keren banget sih gitu ya. Jadi simpatik begitu. Nah, tidak juga ternyata ya. Tahap keempat, apakah Yusuf tuh melakukan hanya sekedar karena peraturan? Ya, aku lari atau aku melakukannya itu kabur dari Tante Poti karena ya aku menghormati hukum, aku menghormati aturan. Kan di Mesir nggak boleh tidur sama istri orang. Nah, karena menghormati aturan ya udah, ya aku tidak tidur dengan istri orang. Nah, apakah seperti itu? Ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Apakah Yusuf di level 5? Aku melakukannya atau aku kabur karena kesepakatan sosial kita bersama. Ini kita sudah sepakat nih. Yang namanya istri orang ya, kita nggak boleh ganggu. Ini sudah kesepakatan bersama, kesepakatan masyarakat, norma masyarakat. Karena ini sudah norma, sudah kesepakatan bersama, dan aku juga tidak mau istriku diganggu, ya aku nggak mau ganggu istri orang. Apakah karena itu, saudara? Apakah hanya karena itu? Nah, tapi ternyata tidak demikian ya, saudara-saudara. Kalau kita melihat, ternyata Yusuf ini bisa dikatakan dia sudah mencapai tahap yang ke-6 ini nih ya. Dikatakan di dalam tahap ke-6, ya, aku melakukan sesuatu itu karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, coba bandingkan dengan Yusuf tadi ya. Aku lari dari istri Potifar karena apa? Karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, hal yang benar itu dilakukan bicara soal apa ya? Soal prinsip-prinsip kebenaran. Nah, karena Lawrence Kohlberg ini kan saya tidak tahu ya, sepertinya dia bukan Kristen yang sejati ya. Nah, tapi saudara-saudara, saya melihat di sini kalau bagi Lawrence Kohlberg mungkin hal yang benar itu bicara soal prinsip ya, prinsip kebenaran, keadilan yang umum orang-orang dunia pun ketahui. Tapi bagi orang Kristen ya, tentu yang benar itu apa sih? Ya firman Tuhan. Kebenaran yang sejati itu siapa? Allah sendiri, yang Allah nyatakan lewat firman-Nya. Firman yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, jadi misalnya ya, kalau kita yang pelajar, aku tidak mencontek atau aku mengerjakan soal-soal itu dengan jujur. Karena apa? Karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mengapa? Karena misalnya, apa sih tujuan dari ujian atau ulangan atau tes yang kita jalani di sekolah? Kan tujuannya untuk menguji kemampuan kita, untuk mengetes sejauh mana kita menguasai pelajaran yang telah kita pelajari selama beberapa waktu. Nah, itu kan tujuannya. Jadi kita menguji diri kita. Karena itu, aku tidak mencontek atau aku menolak bujukan teman untuk bekerja sama saat ulangan. Karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena apa? Karena ujian memang untuk mengetes kemampuan saya. Karena itu saya tidak akan mencontek, tidak akan memberikan jawaban, tidak akan bekerja sama, atau melakukan hal-hal yang tidak jujur saat ulangan. Nah, jadi kita harus sampai pada tahap yang ke-6 ini, semakin kita dewasa ya, kita melakukan sesuatu karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Terutama sebagai orang Kristen, yang benar itu adalah firman Tuhan. Bukan berarti yang lain nggak baik ya. Tahap 1 juga baik, tahap 2 juga baik, tahap 3 juga baik, tahap 4 juga baik, tahap 5 juga baik. Tapi yang utamanya kita harus sampai pada tahap yang ke-6. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu bukan sekedar supaya tidak dapat masalah, bukan supaya kita dapat manfaat, bukan sekedar supaya kita disukai banyak orang, bukan sekedar supaya kita menaati hukum dan aturan atau karena kesepakatan masyarakat atau norma masyarakat, tapi karena hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, hal yang prinsip. Nah, prinsip yang benar apa itu? Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebetulnya saya kan juga seperti kalian ya, kadang-kadang ada malas-malasnya juga untuk ikut kebaktian. Contoh hari ini saya sudah ikut kebaktian umum, kemudian sudah ikut kebaktian pemuda, harus ikut kebaktian remaja lagi. Kadang-kadang ada malas-malasnya juga sih, ingin bolos ya. Nah, tapi puji Tuhan ya, saya percaya kalau kita tekun ibadah, pasti ada berkat yang Tuhan akan karuniakan. Dan benar saja ketika saya ikut persekutuan pemuda tadi, ibadah pemuda, saya mendengar pembicaranya itu mengungkapkan tentang apa sih itu kebenaran, dan saya bagikan buat kalian semua ya. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran adalah sesuatu yang tidak berubah-ubah, sesuatu yang
tetap, pasti, bisa dijadikan pegangan, dan dia adalah sesuatu yang bisa diuji, asli, bisa diuji bahwa itu asli. Nah, kemudian sesuai fakta dan realita, sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi kebenaran yang diungkapkan seperti apa, nah faktanya, realitanya seperti itu, dan kekal. Ya, nah ini adalah kebenaran, saudara-saudara ya, kebenaran. Nah, terutama bicara soal yang kekal ini ya, kebenaran apakah itu? Kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan kekal. Demikian juga firman-Nya. Nah, firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan bisa diuji, sesuatu yang asli. Bagaimana kita tahu yang palsu kalau tidak tahu yang asli? Firman Tuhan itu sesuai dengan fakta, dengan kenyataan, dengan realita, menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan hidup ini, mau kemana hidup ini, dan kemudian firman Tuhan itu kekal sifatnya. Nah, saudara-saudara, kalau saya jelaskan secara lebih rinci, 4 poin ini tentu bisa panjang lebar ya, bisa jadi khotbah tersendiri, tapi setidaknya untuk saat ini kita tahu ya, ada satu prinsip yang menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu karena hal itu memang benar, dan itu adalah prinsip kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, seperti Yusuf contohnya tadi ya, dikatakan bahwa Yusuf itu melakukan sesuatu berdasarkan prinsip. Prinsip apa? Lihat kalimatnya nih. Ketika digoda oleh Tante Poti, dia mengatakan bukan supaya aku tidak dapat masalah, bukan. Dia menolak godaan karena dia mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, ini kalimat penting banget ya. Artinya apa alasan Yusuf untuk tidak melakukan kejahatan? Karena dia tidak mau berdosa kepada Allah. Jadi standar kebenarannya apa? Kebenaran Allah. Allah yang jadi prinsipnya, jadi dasarnya, jadi kebenarannya yang dia tidak mau langgar. Nah, saudara, itulah Yusuf. Nah, tapi bagaimana kita? Wah, tantangan kita banyak sekali ya. Ini pun saya dapat dari ibadah pemuda tadi nih ya. Tantangan kita tuh coba lihat di IG ya, Instagram. Nah, Pak Cahyo sebetulnya sudah tidak terlalu aktif Instagram lagi. Cuma karena dengar khotbah ini akhirnya coba lihat dari akunnya Bilangan Research ya, penelitian dari lembaga Bilangan. Nah, seperti apa penelitiannya? Nah, kita bisa lihat ya di dalam akun IG ya, tantangan gereja. Nah, saudara, kita lihat di sini, wah, ada postingan-postingan yang bagus-bagus ya, dan salah satunya adalah tentang tantangan bagi seorang remaja. Coba kita lihat apa saja sih tantangan remaja. Nih, dikatakan bahwa berapa dalam dosa telah masuk dalam kehidupan remaja Kristen masa kini. Dan ini hasil survei ya. Hasil survei itu artinya bukan cuma dugaan, rekaan, atau menebak-nebak, tapi hasil survei. Nah, coba lihat nih. 43,5% generasi muda pernah mengunjungi situs pornografi di internet lebih dari 1 kali. Mayoritas usia 15 sampai 18 tahun. Ini usia-usia SMA sebenarnya ya, tapi kalian kan masih SMP juga perlu tahu nih. Jadi laki-laki 3 dari 5 mengunjungi situs pornografi. Yang perempuan 1 dari 4. Ternyata perempuan pun dari 4 perempuan ada 1 yang terpapar juga. Nah, saudara-saudara, ini mungkin salah satu pengaruhnya adalah karena film-film Korea misalnya ya. Di sana kita melihat yang ideal-ideal, laki-laki, perempuan yang dianggap ideal. Tapi kenyataannya kan kita nggak mendapatkan kan dalam realita. Nah, akhirnya apa? Banyak orang terjebak di dalam fantasi-fantasi dan kemudian pornografi. Nah, saudara, jadi itu salah satu yang membuat kita tuh hanyut di dalam relasi-relasi yang fantasional ya. Fantasi pengen punya, wah enak ya cowok Korea, bisa kenal sama cowok Korea, cewek Korea gitu ya. Nah, ini adalah tantangan kita ya, tantangan di dunia multimedia, dan juga soal alkohol ya, juga soal 2,3% generasi muda pernah berhubungan seks dengan lawan jenis, dan 0,8% bahkan melakukannya dengan lebih dari 1 orang. Nah, ini penting buat Pak Cahyo sampaikan untuk kalian yang duduk di bangku SMP ya, karena Pak Cahyo juga pernah dengar cerita dari seorang muda. Pak Cahyo nggak perlu bilang dari mana ya, entah di Jayapura atau di luar Jayapura atau di mana ya, pokoknya ada seorang anak muda cerita waktu SMP dia baik-baik saja waktu SMP ya. Nah, tapi waktu SMA dia kenal dengan laki-laki dari sekolah lain, kemudian diajak hubungan seks.
Nah, karena perempuan ini sudah pernah sekali berhubungan seks, dia merasa, aku sudah terlanjur, sudah nggak perawan lagi, sudah nggak suci lagi. Dan apa yang kemudian dilakukan? Nah, kemudian dia pacaran dengan teman sekelasnya, dengan teman sekolahnya, dan ternyata karena sudah terlanjur, dia sudah merasa diri nggak suci lagi, nggak ada yang perlu dipertahankan, dia melakukan juga dengan teman-teman, dengan pacarnya yang dari teman di sekolahnya yang sama, begitu ya. Dan begitu terus menjadi sebuah pola. Nah, saudara, karena itu hati-hati ya bagi kalian yang masih SMP. Ketika nanti kalian SMA, wah, kelas 1 masuk SMA, wah, disitulah muncul tantangannya. Mulai kenal cowok, cewek, lawan jenis, ya kan? Mulai suka, mulai diperhatikan, mulai ngasih perhatian, dan akhirnya terpapar dengan hubungan-hubungan yang tidak sehat. Nah, karena itu Pak Cahyo penting sekali tekankan di sini. Dan banyak sekali tantangan-tantangan. Lihat coba nih, remaja Kristen di Indonesia sangat jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Ini hasil penelitian. 2 dari 5 remaja Kristen di Indonesia. 2 dari 5, artinya ada 2 orang dari 5 orang ya. Dari 5 orang itu ada 2 orang yang belum tentu dalam seminggu sekali membaca waktu untuk membaca Alkitab. Belum tentu dalam seminggu sekali mengambil waktu untuk membaca Alkitab. Ya, kalaupun baca pas di gereja, tapi setelah itu mungkin enggak. Jadi 2 dari 5 tuh hampir nggak pernah baca Alkitab dalam seminggu itu. Ya, yang 3 masih mending baca Alkitab. Yang 2 ini dikatakan 2 dari 5 remaja Kristen belum tentu dalam seminggu sekali mengambil waktu untuk berdoa. Ya, termasuk yang hanya berdoa sebelum makan dan tidur pun enggak. Ya, tidur langsung bablas tidur, makan pun ya langsung makan. Jadi sama sekali nggak berdoa dalam seminggu. Itu ada 2 dari 5 orang. Nah, saudara, ini tantangan ya. Bagaimana kita remaja Kristen, ada yang tantangan untuk godaan bunuh diri, melawan orang tua, merasa kesepian, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena itu, kita melihat tantangan kita di dunia multimedia ini sangat berat sekali ya, sangat kuat sekali. Nah, itu adalah apa yang ditampilkan di dalam akunnya Bilangan Research. Nah, saudara, tapi bagaimana dengan Yusuf menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya? Dia punya satu prinsip, yaitu prinsipnya adalah kebenaran Allah. Dan dia mengatakan apa? Dicatat di sana, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Prinsipnya adalah dia tidak mau menyakiti Allah. Dia tahu Allah maha ada, maha adil, maha kuasa, dan maha mengetahui, dan dia tidak mau berdosa terhadap Allah. Ada kebenaran Allah yang menjadi prinsipnya, kesucian Allah, kekudusan Allah yang menjadi prinsipnya. Nah, Yusuf memilih untuk mendengarkan kebenaran dan bukan mendengarkan bujukan si jahat, yaitu Tante Poti. Nah, saudara, sebenarnya kehidupan Yusuf itu menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus loh. Kan Yusuf hidup ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus ya. Ini Yusuf ya. Ribuan tahun kemudian ya, Yesus pun lahir ke dunia. Nah, saudara-saudara, jadi sebetulnya kalau kita melihat ada kesamaan loh antara hidupnya Yusuf yang manusia biasa dengan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Kan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia ya. Nah, kesamaannya apa? Kesamaannya mereka berdua adalah sama-sama orang benar yang dipersalahkan. Ya, Yusuf difitnah karena dia memilih untuk mendengarkan yang benar, hidup benar, dan menolak untuk mendengarkan yang salah. Dia difitnah, dipersalahkan oleh siapa? Tante Poti ya. Tante Poti mempersalahkan. Nah, kemudian Yesus juga sama. Dia adalah orang benar, Allah yang jadi manusia yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah, dipersalahkan. Dia menanggung dosa kita, dia menanggung apa yang harusnya kita tanggung, dia menanggung hukuman Allah, padahal kita yang bersalah, tapi dia yang memikul kesalahan kita. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita. Harusnya kita yang dihukum oleh Allah Bapa dengan murkanya, tapi dia yang menggantikan kita orang berdosa. Nah, sedemikian besar ya, Yesus orang benar itu dipersalahkan. Kasihnya begitu besar kepada kita. Nah, saudara, tapi ada kesamaan lain juga nih. Kesamaan antara Yusuf dan Yesus. Ya, Yusuf tinggal di Mesir, nih gambar piramid ya. Yesus di atas bukit Golgota di Yerusalem. Apa kesamaannya? Melalui penderitaan mereka sama-sama menderita ya. Yusuf difitnah, masuk penjara, dilupakan. Kemudian Yesus disalib, dibunuh, ya, dikubur.
Nah, tapi melalui penderitaan mereka berdua, baik Yusuf maupun Yesus, ya, ternyata melalui penderitaan mereka berdua lahirlah keselamatan, ya. Melalui penderitaan mereka berdua, ini Yusuf ya, lahirlah keselamatan, hadirlah keselamatan bagi umat Allah. Nah, itu kesamaannya, kesamaan dari mereka berdua. Melalui penderitaan mereka, umat Allah mengalami keselamatan. Yusuf menderita, masuk penjara, tapi kemudian dia diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri di Mesir, dan lewat jabatannya sebagai Perdana Menteri, dia menyelamatkan banyak bangsa, termasuk Mesir, termasuk umat Allah, yaitu bangsa Israel, terhindar dari bencana kelaparan. Melalui penderitaan Yusuf, umat Allah mengalami keselamatan. Nah, ribuan tahun kemudian, demikian juga Yesus. Melalui penderitaan Yesus di atas kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya, umat Allah, kita semua yang percaya kepadanya, mengalami keselamatan. Jadi kita melihat dalam kisah ini adalah dua tokoh yang sama-sama memilih untuk menolak mendengarkan apa yang jahat, memilih untuk hidup sebagai orang benar, dan melalui penderitaan mereka sebagai orang benar, ternyata keselamatan itu hadir. Nah, saudara, jadi kita juga ingat Yesus dalam Yohanes 8 ayat 47 mengingatkan, barang siapa berasal dari Allah, berasal dari atas, ia mendengarkan firman Allah. Ia mendengarkan firman Allah. Nah, saudara, ingat tadi dalam bahasa Ibrani mendengarkan bukan hanya dengan telinga ya, tapi mendengarkan artinya juga melakukan. Jadi mendengarkan itu artinya do, ya, melakukan firman Allah. Nah, saudara, disinilah Pak Cahyo penting menekankan tentang makna keselamatan. Selama ini kita bicara soal keselamatan, selalu keselamatan itu dipahami sebagai satu titik, ya. Titiknya titik lahir baru. Oh, itu artinya keselamatan. Keselamatan itu artinya lahir baru. Ada yang mengatakan keselamatan itu artinya ketika kita bertobat, beriman kepada Yesus, itulah keselamatan. Saudara-saudara, itu benar. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi hanya melalui iman. Saya ulangi, kita diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan surga bukan karena perbuatan baik, tapi hanya melalui iman. Ketika kita bertobat, meninggalkan dosa kita. Dan mengapa kita bisa beriman, mengapa kita bisa bertobat? Karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita, memberikan hati yang baru, yang mau insaf dan datang kepada Tuhan. Tapi keselamatan tidak hanya satu titik. Keselamatan adalah sebuah proses. Di dalam keselamatan, ketika kita beriman, kita dibenarkan, mendapatkan status yang baru, yaitu dari orang berdosa, sekarang statusnya orang benar. Tapi secara kenyataan, Roh Kudus juga menginfuskan kepada kita kesucian hidup. Ya, kita mengalami pengudusan oleh Roh Kudus, diberikan hati yang baru, diberikan sebuah kehidupan yang baru, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Nah, tapi tidak hanya di situ, kita mengalami yang namanya ketekunan, bertekun. Dan ini artinya mendengarkan tuh di sini, ya, kita hidup kudus, bertekun, yaitu mendengar untuk melakukan. Nah, semua ini yang disebut dengan keselamatan. Jadi keselamatan adalah keutuhan semuanya ini nih. Tidak ada yang satu tanpa yang lain. Ya, kamu nggak bisa bilang kamu bertobat, beriman, ya, tapi kamu kemudian tidak bertekun. Nah, itu nggak bisa. Karena orang yang mengaku dirinya sudah bertobat, beriman, pasti dia bertekun dalam Tuhan. Kalau mengaku dirimu sudah lahir baru, pasti kamu mau hidup dalam pengudusan, hidup suci. Karena keselamatan itu adalah sebuah keutuhan. Jadi bukan hanya satu titik, ya. Nah, tapi sekali lagi ingat ya, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi harusnya menghasilkan buah yang baik. Nah, buah yang baiknya itu ketekunan, pengudusan, ya, hidup kudus, tekun, mendengar firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mau disebut orang yang sudah lahir baru? Bagaimana kita mau disebut sebagai orang yang sudah beriman? Ternyata dengar firman saja malas-malesan. Dengar firman saja kita menghindar. Ibadah saja kita tidak mau bertekun. Hidup suci saja kita nggak mau. Maka kita dipertanyakan kalau demikian, apakah kita sudah lahir baru? Kita dipertanyakan, benar nggak sih kamu sudah bertobat? Kenapa kamu tidak suka firman Tuhan? Kenapa kamu tidak suka berdoa? Nah, jadi itulah keselamatan. Satu keutuhan, ya, satu proses seumur hidup setelah kita percaya Yesus. Sampai
kita mendapatkan kehidupan bersama Tuhan secara muka dengan muka di surga sana. Nah, di langit yang bumi yang baru. Nah, saudara, jadi kita melihat dalam bagian ini sekarang adalah bagaimana dengan kita. Nah, ada 3 tipe pendengar, ini pun saya dapat tadi dari khotbah di Komisi Pemuda ya. 3 tipe pendengar. Tipe pertama, mungkin ada kamu yang sudah mendengarkan khotbah ini tapi masih ingin membiarkan dirimu digerogoti dosa. Aku masih sayang dengan hidupku, masih sayang dengan dosa-dosaku, aku masih tidak mau meninggalkan kebiasaanku, meninggalkan temanku yang menurutku nih asik juga nih kalau tetap sama dia, mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan sebagainya. Nah, tapi kamu membiarkan dirimu digerogoti dosa. Nah, maka pesan dari yang mau diperdengarkan hari ini adalah jangan biarkan damai sejahteramu dirampas. Ya, kamu sudah dengar firman, tapi kamu masih ingin hidupmu digerogoti dosa, kamu membiarkan damai sejahteramu dirampas. Kamu hidup nggak tenang, takut ketahuan, takut nanti kalau Pak Guru memergokinya, takut kalau kamu nanti akhirnya terbukti bahwa kamu tuh melakukan suatu kejahatan atau kesalahan. Nah, kamu tidak damai, kamu tidak tenang, kamu tidak bisa tidur. Nah, makanya dalam khotbah kali ini kita diingatkan, kalau kamu benar-benar mendengar firman Tuhan, maka jangan biarkan damai sejahteramu dirampas. Jangan hidup digerogoti oleh dosa. Bertobat, meninggalkan dosa. Nah, yang kedua, ada tipe pendengar kedua yang mungkin mengalami hari ini kekeringan rohani. Nah, kekeringan rohani yang kamu alami hari ini, ada satu pesan rohani yang diingatkan untuk kita semua, yaitu bahwa Yesus mengasihimu. Dan kasih Allah itu sudah terbukti dalam pribadi Yesus. Dengan apa? Dia memberikan nyawanya. Padahal dia nggak bersalah, tapi dia memberikan nyawanya untuk menggantikan kita yang bersalah ini. Demikian kasih Yesus. Dan kalau orang sudah mengasihi secara manusia saja ya, kita rela melakukan apa saja. Kalau kamu sudah sayang sama orang, cinta sama orang, simpati sama orang, kamu rela memberikan apa saja. Nah, Yesus mengasihimu. Ketika kamu hari ini mengalami kekeringan rohani, percayalah, Tuhan mampu memberikan bagi kamu, karena Dia mengasihi kamu, kesegaran. Ya, Dia sanggup memberikan kesegaran. Karena itu, ingat ada 3 tipe pendengar, dan pendengar yang ketiga adalah tipe yang terus berjuang. Marilah terus berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan. Berjuang, jangan menyerah, karena dalam perjuangan itu jerih payahmu tidak sia-sia. Mari saudara, ingat permainan Simon Says, ya. Simon artinya mendengarkan perkataan siapa? Firman Tuhan. Karena itu perhatikan kepada siapa kamu mendengarkan, kemana kamu mendengarkan. Nah, karena itu saudara-saudara, dari pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, kira-kira apa ya yang menjadi aplikasi buat kita? Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan? Tentu yang pertama-tama kita belajar untuk minta kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada aku hati yang sungguh-sungguh mau mendengar, yang mau belajar mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, dengan tekun beribadah kepada Tuhan lewat doa, lewat saat teduh, lewat penggalian-penggalian Alkitab secara pribadi maupun berkelompok, lewat KTB, lewat ibadah-ibadah seperti yang hari ini kita lakukan. Saudara-saudara, mintalah kepada Roh Kudus supaya kita diberikan kemauan, diberikan kerinduan untuk bertekun di dalam itu semua. Tidak hanya itu, kita juga belajar pada hari ini, marilah kita satu dengan yang lain saling membangun di dalam firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan satu kepada yang lain, kepada saudara-saudara seiman kita, saling menguatkan dalam firman Tuhan. Ketika rekan-rekan melihat ada teman-temanmu di sekolah atau di tempat dimanapun kamu berada, merasakan kesedihan, merasakan pergumulan, kamu datang hampiri, tawarkan kepada dia, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Lalu ingatkan firman Tuhan. Mungkin khotbah yang hari ini kamu dengar dari Pak Cahyo, kamu coba ingatkan kepada dia. Ingat khotbah kemarin yang Pak Cahyo sampaikan firman Tuhan tentang Yusuf, tentang bagaimana ya Yusuf mengambil keputusan untuk lebih mendengarkan Tuhan dan menolak untuk mendengarkan pencobaan, mendengarkan godaan. Saudara-saudara, jadilah seorang teman satu bagi yang lain, bertolong-tolongan menanggung beban. Nah, saudara-saudara, ini 2 hal yang bisa kita coba lakukan dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan, dan mari kita minta sekali lagi
pertolongan Tuhan untuk kita bisa menjalani semua ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman, dan sekarang kami mohon bimbingan Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami juga diberikan kemampuan untuk memiliki strategi-strategi dan kemudian mempraktekkan dengan melakukan apa yang sudah kami dengar. Kami menjadi teman yang baik bagi saudara seiman kami, menguatkan dan saling mengingatkan dalam firman Tuhan. Tolong kami untuk juga melakukan semua dan segala sesuatunya untuk melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan kehendaki dengan standar firman Tuhan. Tuhan tolong kami dalam hidup kami sebagai pelajar, sebagai siswa, maupun sebagai pembimbing, agar kami sungguh-sungguh dapat menjalani sepekan ke depan ini, tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran baru, dan juga semester ini dengan semangat baru, sukacita dari Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan yang baik, untuk bertanggung jawab seperti Yusuf dipercaya, dan melalui kehidupannya kami bisa melihat lewat penderitaannya karena menjadi orang benar, kami melihat bahwa ada berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, berkati pemerintah, pusat, daerah dalam menangani pandemi COVID ini, supaya mereka diberikan hikmat, dapat mengatasi, menyelesaikan segala persoalan di dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua tetap sehat, keluarga kami, agar kami semua dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tapi kalau ada teman-teman kami yang sakit, mari Tuhan jamah, lawat, dan sembuhkan mereka. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.